Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengecam dan mendesak komunitas internasional untuk berhenti menjual senjata ke Israel menyusul serangan brutal mereka ke Lebanon dan Palestina. Sánchez mengatakan Spanyol telah tidak menjual senjata ke Israel sejak Oktober 2023. Dia lalu meminta dunia melakukan tindakan serupa untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Pemerintah Spanyol menyatakan akan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atas genosida di Gaza. Langkah ini pun menjadikan Spanyol sebagai negara pertama di Eropa yang meminta izin pada pengadilan PBB itu untuk bergabung dengan Afrika Selatan. Dalam konferensi persnya pada Kamis 6 Juni 2024 di Madrid, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares beralasan keputusan ini diambil karena masih terus berlanjutnya operasi militer di Gaza. Ia juga khawatir jika konflik itu didiamkan bisa meluas ke wilayah lain. Dengan gugatannya ke ICJ ini, Spanyol berharap perdamaian bisa kembali terwujud di Gaza dan Timur Tengah. Buenos días. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, un paso que ya han dado otros países y otros han anunciado que lo van a hacer. Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ sejak tahun 2023 dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Menanggapi hal ini, ICJ kemudian memerintahkan Israel untuk segera menghentikan ofensif militernya ke kota Rafah di selatan Gaza dan tetap membuka perbatasan utama di sana untuk masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Meski putusan ICJ mengikat secara hukum, namun pengadilan itu tidak punya cara konkret untuk menegakkannya. ICJ juga tidak mendesak pemberlakuan gencatan senjata di Gaza. Karena inilah desakan ICJ itu pun tidak digubris Israel. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan gencatan senjata, justru semakin memperluas operasi militernya ke Rafah. Irlandia, Norwegia, dan Spanyol akan resmi mengakui negara Palestina mulai 28 Mei 2024. Spanyol dan Irlandia menegaskan keputusan tersebut tidak dibuat untuk menentang atau mendukung Israel dan Hamas. Lantas apa alasan ketiga negara tersebut mau mengakui negara Palestina? Secara umum, alasan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mau mengakui Palestina adalah sebagai upaya mewujudkan perdamaian antar keduanya. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menyatakan, langkah tersebut bertujuan mendukung kekuatan moderat yang mengalami kemunduran setelah adanya konflik yang kejam dan berkepanjangan. Menurutnya, rencana tersebut bisa menjadi solusi kedua negara agar Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. Setelah Norwegia mengakui negara Palestina, Irlandia dan Spanyol juga mengambil langkah yang sama. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menekankan bahwa Hamas bukan melambangkan masyarakat Palestina. Harris juga menyatakan keputusan yang diambil adalah untuk mengakui negara Palestina demi menciptakan masa depan yang damai. Hal yang sama juga dikatakan oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Sánchez mengatakan pengakuan tersebut tidak mendukung atau melawan pihak manapun, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Pihak Israel cukup marah atas keputusan ketiga negara tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Katz menyatakan, langsung memanggil pulang 3 duta besar Israel di 3 negara itu untuk berkonsultasi. Katz juga mengatakan bahwa duta besar Norwegia, Irlandia, dan Spanyol untuk Israel akan dipanggil untuk diberikan teguran lisan. Pihak Israel juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menimbulkan lebih banyak gejolak di kawasan Israel dan Palestina.
Sementara itu, Hamas dan otoritas Palestina menyambut positif pengakuan 3 negara tersebut. Seorang tokoh senior Hamas, Bassem Naim, mengatakan, perlawanan berani rakyat Palestina melatar belakangi keputusan tersebut. Otoritas Palestina juga menyatakan bahwa Norwegia, Spanyol, dan Irlandia menunjukkan komitmen teguh dalam memberikan keadilan yang telah lama tertunda bagi rakyat Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan pengakuan negara Palestina di hadapan parlemen pada hari Rabu. Sánchez mengatakan bahwa sudah saatnya kita bertindak, bukan sekedar berkata-kata. Langkah ini baginya sekaligus untuk menyatakan pada jutaan warga Palestina bahwa mereka tidak sendirian dan harapan akan selalu ada. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan para anggota parlemen. Sebelumnya, dalam beberapa bulan, Sánchez berpergian ke Eropa dan Timur Tengah untuk mengumpulkan dukungan atas pengakuan negara Palestina dan tekanan untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Por eso, señorías, quiero comunicarles de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán. PM Spanyol itu juga mengutuk aksi brutal Israel usai menyerang pos UNIFIL dan menyebabkan sejumlah pasukan perdamaian terluka. Diketahui, tank Merkava Israel menargetkan salah satu menara observasi UNIFIL di jalan utama yang menghubungkan Tri dengan Nakoura. Imbas serangan tersebut, sejumlah pasukan kontingen Sri Lanka terluka. Sumber PBB menyebut gempuran pasukan Zionis menyebabkan 2 tentara UNIFIL terluka. Di hari sebelumnya, 2 tentara Indonesia juga terluka karena serangan Israel. Spanyol menjadi salah satu negara yang lantang mengkritik Israel, terutama usai pasukan Zionis melancarkan agresi ke Palestina. Spanyol bahkan mengakui Palestina sebagai negara sebagai bentuk dukungan mereka terhadap korban di Gaza. Pernyataan Sánchez muncul saat Timur Tengah membara. Belum selesai agresi Israel di Palestina, mereka juga meluncurkan invasi ke Lebanon pada awal Oktober. Serangan Israel ke Lebanon telah menyebabkan ribuan warga sipil meninggal. Otoritas Palestina menyambut baik seruan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel di tengah serangan Israel di Gaza dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa seruan Sánchez sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, serta mendukung solusi 2 negara dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute, AS memenuhi 70,2% dari kebutuhan senjata konvensional Israel antara tahun 2011 dan 2020, diikuti oleh Jerman sebesar 23,9% dan Italia sebesar 5,9%. Pada April, Kongres AS menyetujui bantuan senilai 17 miliar AS atau sekitar 264,7 triliun rupiah kepada Israel sebagai bagian dari paket bantuan militer asing senilai 95 miliar dolar AS atau sekitar 1,4 kuadriliun rupiah. Selain itu, data dari Campaigns Against Arms Trade atau CEET mengungkapkan bahwa Jerman menjual senjata senilai 326,5 juta euro atau sekitar 5,6 triliun rupiah kepada Israel pada tahun 2023, 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketegangan regional telah meningkat akibat serangan brutal Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 42.200 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak setelah serangan Hamas tahun lalu. Konflik tersebut meluas ke Lebanon dengan Israel melancarkan serangan mematikan di seluruh negeri yang telah menewaskan lebih dari 1.437 orang dan melukai lebih dari 4.123 lainnya sejak 23 September. Meskipun ada peringatan internasional bahwa kawasan Timur Tengah berada di ambang perang regional akibat serangan Israel yang terus-menerus di Gaza dan Lebanon, Tel Aviv memperluas konflik dengan meluncurkan serangan darat ke Lebanon Selatan pada 1 Oktober.